Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penggunaan integral tentu untuk menghitung luas daerah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makela Syafrini Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas, yang digunakan untuk menghitung nilai tertentu, terutama untuk menghitung luas daerah kurva suatu fungsi pada interval tertentu. Perkenalkan, nama saya Diana Swa dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan penerapan integral tentu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk menghitung luas area. Salah satu aplikasi integral paling umum adalah dalam menghitung luas area di bawah sebuah kurva. Lalu yang kedua ada ekonomi dan keuangan, yaitu untuk menghitung berbagai parameter penting seperti keuntungan, rugi, dan laju pertumbuhan. Lalu yang ketiga ada rekayasa. Integral berperan besar dalam mendesain dan menganalisis sistem. Lalu yang keempat ada di kedokteran. Dalam analisis data medis, integral digunakan untuk berbagai parameter seperti laju perubahan populasi sel, lalu ada konsentrasi obat dalam darah, atau laju aliran darah. Lalu yang terakhir ada pemodelan alam. Integral digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan alam seperti biologi, kimia, dan geologi. Jenis-jenis integral tentu berdasarkan teknik penyelesaiannya. Walaupun integral tentu adalah suatu kategori besar, cara penyelesaiannya dibagi berdasarkan bentuk fungsinya. Integral tentu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah polinomial dasar, yang kedua integral substitusi, yang ketiga ada parsial, keempat trigonometri, dan yang kelima ada fungsi rasional. Polinomial digunakan untuk fungsi pangkat sederhana, dan integral substitusi digunakan ketika fungsi memiliki bagian yang merupakan turunan dari bagian lainnya. Dan integral parsial digunakan untuk mengintegralkan perkalian dua fungsi yang berbeda jenis. Integral trigonometri melibatkan fungsi sinus, kosinus, tangen, dan turunannya. Dan yang terakhir ada integral fungsi rasional, digunakan untuk fungsi dalam bentuk sebuah pecahan. Nah, jadi untuk contoh soal yang pertama, soalnya itu integral 4x dx dari 1 ke 3. Langkah pertama, kita substitusikan dulu 4-nya. Nah, di mana di sini x ini sebenarnya pangkat 1 tapi nggak ditulis di sini. Jadi kita bikin 4 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 dengan batas atas 3, batas bawahnya 1. Lanjut kita jumlahkan 4 per 1 tambah 1 sama dengan 2, 4 per 2 sama dengan 2 x 1 tambah 1 2, langsung aja kita bikin berarti 2x pangkat 2 dengan batas atas 3, batas bawahnya 1. Nah, di sini kita substitusikan nilainya, di mana nantinya x ini akan kita ganti menjadi 3. Jadi kita buka kurung, 2 dikali 3 pangkat 2 lalu dikurang. Nah, x ini kita ganti lagi menjadi 1. 2 dikali 1 pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 9, jadi 2 dikali 9 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 1, 2 dikali 1 tetap 2, jadi langsung aja kita tulis di sini 2. Lalu 2 dikali 9 itu 18 dikurang 2 sama dengan 16. Jadi hasilnya 16. Nilai dari batas 3 banding 1, 3x kedua dikurang 3x tambah 2 dx adalah sama dengan ini integralnya. Kita masukin yang ini di sini, batas 3, batas satunya. Habis itu kita buat turunan integral, yaitu 3 per 2 tambah 1 x 2 tambah 1 dikurang 3 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1 tambah 2. Karena 2 di sini tidak ada x-nya, maka kita ambil dari dx ini. Jadinya 2x. Setelah itu kita masukin 3 per 2 tambah 1 sama dengan 3.
3 bagi 3 sama dengan 1. Kita buat X 2 tambah 1 sama dengan 3. Kita buat di sini 3 per 3 per 2 kan tidak bisa dibagi, maka kita buat saja 3 per 2 nya ya. Lalu X1 tambah 1 sama dengan 2. Kita buat di sini 2. Tambahkan 2X di sini. Lalu yang ini kita pindahkan ke belakang. Setelah itu kita ganti yang 3 dengan 1 ini ke X, tetapi kita mulai dengan yang B, yaitu yang di atas, dan ini yang A. Nah, jadi X pangkat 3, berarti ini 3 pangkat 3 dikurang 3 per 2, X-nya diganti dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurang, ini pakai yang X-nya kita pakai yang satu lagi, yang A. 1 pangkat 3 per 3 dikurang, 3 per 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 2 tambah 1. Lalu kita jumlahkan semuanya. 3 dipangkatkan 3 hasilnya 27. 3 kali 3 9 kali 3 27. Karena 27 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita tetap buat 27 per 2. 2 dikali 3 sama dengan 6 dikurang 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 pangkat 2 kan tetap 1. 1 kali 3 kan 3 per 2. Jadi tetap sama kan ini. 2 kali 1 2. Lalu kita kalikan. Nah, kenapa di sini yang 3 per 2 jadi plus? Karena min ketemu dengan min hasilnya positif. Gitu teman-teman. Jadi ini lalu kita jumlahkan 27 ditambah dengan 6 hasilnya 33 dikurang dengan 27 per 2. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3 plus 3 dikali dengan min hasilnya min 3 ditambah min kali min sama dengan 3 per 2. 33 dikurang 3 hasilnya 30 dan min 27 ditambah 3 hasilnya 24 per 2. 24 per 2 bisa dibagi, jadi hasilnya 12. Jadi 30 dikurang 12 hasilnya adalah 18. Diketahui soalnya yaitu integral 2 sin X dx. Sini kita ulang buat soalnya. Kita ketahui 2 merupakan koefisien, maka bisa kita keluarkan dan akan sama dengan 2 integral sin X dx. Kita gunakan rumus integral min sin X dx sama dengan min cos plus C, maka hasilnya 2 min cos X tambah C. Maka hasil akhirnya adalah min 2 cos X tambah plus C. Ini tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y 3 dikurang 3X sumbu X garis X2 dan garis X4. Kita gunakan rumus seperti ini dengan memasukkan yang B-nya, ini yang B sini 4 dan AX2. Baik, dan ini adalah fx-nya. Buka kurung 3 dikurang 3x dx. Ini kita jadikan turunan. Karena 3 ini kan tidak ada x-nya, maka kita ambil x dari sini ya. 3x dikurang 3, ini menggunakan rumus integral 1 tambah 1 x1 tambah 1. 4 2.
3x dikurang 3 1 tambah 1 sama dengan 2 x 1 tambah 1 2 4 per 2. Lalu kita ganti x ini menjadi 4 dan 2, tetapi kita masukkan dulu yang bagian b nya, baru yang bagian a nya. Berarti 3 per 2 4 dikurang, ini kita masukin lagi yang 3 jadi 2, buka kurung, 3 2 dikurang 3 per 2 pangkat 2, tutup kurung. 3 kali 4 sama dengan 12 dikurang 4 kali 4 sama dengan 16. 16 dikali 3 sama dengan segini, dan dibagi ini hasilnya adalah 24. Oke, setelah itu kurang 3 kali 2 sama dengan 6. Kita buat di sini 6. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ini udah min ketemu min sama dengan 12 dikurang 24 dikurang 6 tambah 6, hasilnya adalah min 12 satuan luas. Di sini yaitu soalnya tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y 5X. Untuk mencari batasnya, Y1 sama dengan Y2. Berarti 5X sama dengan X pangkat 2. Atau bisa dibuat X kuadrat kurang 5X sama dengan 0. Maka bisa difaktorkan X kurang 5. Maka X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Luasnya adalah integral dari 0 sampai 5, 5x dikurang x pangkat 2 dx. 5x diintegralkan menjadi 5 per 2, x pangkat 2 kurang 1 per 3, di x pangkat 3 dari 0 sampai 5. Berarti 5 per 2 dikali 5 akar 2, 5 pangkat 2 dikurang 1 per 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 0. Lalu hitung hasilnya sama dengan 125 per 2 dikurang 125 per 3. Kemudian disamakan penyebutnya dikali silang, hasilnya 375 dikurang 250 per 6. Hasilnya 125 per 6 sama dengan 25 per 6 satuan luas. Perkenalkan, nama saya Rafael Fisyari. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi integral tentu. Kesimpulannya adalah metode kalkulus untuk menghitung nilai akumulasi atau luas daerah di bawah kurva fungsi dalam batas tertentu atau atas dan bawah yang menghasilkan nilai tunggal angka, bukan fungsi seperti integral tak tentu, dengan cara mensubstitusikan batas atas dan bawah ke antiturunan fungsi lalu mengurangkannya FB kurang FA. Konsepnya adalah penjumlahan kontinu dari bagian-bagian kecil seperti persegi panjang tak terhingga, menjadikannya alat penting untuk menghitung luas volume dan aplikasi praktis lain di berbagai bidang.